Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, selamat malam Agustinus. Selamat malam Mbak Mika. Tolong buka kamera saudaraku. Oke. Terima kasih Hart. Thank you William. Ini Ya, Mbak tolong Mika buka kamera dulu abang. Oh ini sudah ya Mbak, yang sempurnakan ini ya Mbak ya? Iya. Sempurnakan ada tandanya. Oh simpan ini. Bukan sempurnakan simpan. Bang, disimpan ya. Simpan. Oh iya. Kalau yang disempurnakan itu ngedit kamera. Gelap nggak Mbak? Enggak ya? Jelas ya. Gelap wajah saya. Salve iya. Mbak. Salve, salam sejahtera Mbak Mikana. Saya mau tanya Mbak. Ini ya, Mbak, silakan. Saya agama saya Katolik Roma. Dan saya melakukan sunat ini ya, fisik ya. Itu usia 12 tahun. Kelas 6 SD. Ketika itu saya belum memperdalam Alkitab begitu. Nah, kalau itu memang sudah saya lakukan, apakah itu menurut agama Kristen? Mungkin Mbak Mikana kan bukan dari gereja Katolik. Itu berdosa enggak Mbak? Kalau sudah terlanjur dilakukan, padahal saya bukan orang Yahudi gitu. Waktu abang melakukan sunat lahiriah itu umur 12 tahun udah Katolik? Saya Katolik baptis dari kecil. Berarti udah jadi Katolik. Nah, sekarang pertanyaan saya, tujuannya abang melakukan sunat lahiriah itu untuk apa? Kalau saya melihatnya bukan dari segi ya Mbak, bukan dari segi agama ya, tapi dari segi kesehatan begitu. Oh oke Bang, kalau dari segi kesehatan nggak apa-apa Bang. Yang jelas kalau ada Kristen melakukan sunat lahiriah untuk keselamatan, itu baru salah, itu nggak boleh. Tapi itu sudah terlanjur dilakukan. Iya, maksud saya gini Bang, kalau kan ya enggak Bang, kalau tujuannya hanya untuk kesehatan ya nggak apa-apa. Silakan aja, lakukan aja. Tapi kalau untuk tujuannya untuk keselamatan, untuk mengikuti hukum Taurat, itu baru salah Bang. Oh iya. Karena kita itu tidak perlu lagi sunat lahiriah, bahkan sunat lahiriah itu untuk hanya orang Yahudi, bukan untuk orang di luar Yahudi kan. Dan tujuan sunat itu pun untuk kedatangan Mesias. Mesias kan sudah datang, makanya tidak perlu lagi sunat lahiriah. Yang kita lakukan adalah sunat rohaniah, bahwa kita harus memberikan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan Yesus dan meninggalkan manusia lama kita. Jadi nggak apa-apa Bang, nggak berdosa Bang, kalau tujuannya untuk kesehatan. Iya. Tapi saya pertanyaan kedua boleh Mbak? Tapi ini ya, maksudnya gini, kalaupun udah terlanjur nggak apa-apa. Nah bagi teman-teman di sini saya anjurkan tidak perlu melakukan itu walaupun tujuannya untuk kesehatan. Makanya kamu itu sebagai laki-laki jangan suka jajan sana sini, ya. Karena kalau hidupmu tak dan setia kepada Tuhan Yesus, enggak kamu sunat pun itu kamu tetap sehat kok. Iya. Pertanyaan kedua boleh Mbak? Iya, silakan. Gini, kalau ini gerejanya Mbak Mikana ini gereja ortodok ya? Atau gereja koptik? Enggak. Saya enggak gereja itu. Yang jelas di sini saya memberitakan Injil, tidak membawa atribut gereja. Saya memberitakan Injil apa yang tertulis dalam Alkitab, itu aja. Karena setahu saya kalau di Katolik itu kan pakai mantila, itu kan seperti hijab ya, namanya bukan hijab tapi mantila. Mantila itu digunakan hanya pada saat beribadah saja. Nah, pertanyaannya begini Mbak, kalau di agama saya di Katolik Roma itu ada api penyucian. Lah apakah di Kristennya Mbak Mikana itu juga ada api penyucian? Kalau ini kan gini, kalau kita meninggal, kalau orang yang ya istilahnya orang yang tidak percaya sungguh-sungguh pada Kristus kan masuk ke Hades, orang yang dosanya besar masuk ke Hades. Lah itu kalau di Katolik itu ada api penyucian, lah apakah di Kristennya Mbak Mikana itu ada api penyucian tidak?
Kita kembali ke Alkitab aja ya Bang. Dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada api penyucian. Sebab Tuhan Yesus Kristus memberikan pengorbanan di atas kayu salib. Darahnya yang tercurah itu sudah sangat sempurna menyucikan dosa umat manusia yang percaya kepadanya Bang. Nah kalau masih ada api penyucian, berarti kita nggak percaya bahwa darah Kristus itu nggak sempurna kan gitu. Kalau masih ada nanti api penyucian di sana dicuci lagi supaya dosanya dihapus bisa masuk surga, itu justru malah menghina pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah kenapa memang Katolik dan Kristen itu berbeda gitu. Tetapi hal yang paling fundamental itu Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Makanya untuk itulah teman, bahwa sungguh-sungguhlah percaya kepada Tuhan Yesus dari manapun gerejamu. Kita kembali ke Alkitab saja, karena Alkitab itu sudah menyatakan darah Tuhan Yesus Kristus itu sudah sangat sempurna sekali menyucikan dosa umat manusia yang percaya kepadanya, jadi tidak perlu lagi ada api penyucian. Oh iya. Ya, berarti gitu Abang. ada perbedaan gitu ya. Iya, karena Alkitab itu kan sudah menyatakan darah Kristus itu sudah sangat sempurna. Makanya Tuhan menyatakan di Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai perjanjian baru untuk pengampunan dosa. Jadi darah Kristus itu sudah sangat sempurna sekali untuk mengampuni dosa umat manusia dari zaman Adam sampai manusia zaman akhir. Tidak perlu lagi nanti disuci di sana, dicuci di api, ya ada api penyucian, dicuci lagi supaya bisa masuk surga. Berarti kan seakan-akan darah Kristus itu nggak cukup gitu mengampuni dosa kita kan gitu Bang. Iya, saya mengerti. Iya. Saya hanya berdoa. Sekarang saya melihat Mbak Mikana itu tidak pernah lagi siaran dengan ini ya, Pastor Jeki Sembiring, dengan Pastor Cipto, dengan Bu Fadilah dulu pernah ya, tapi sekarang ya nggak apa-apa. Ya kan nggak selalu kan harus bersama. Ya mudah-mudahan momen seperti itu ada kembali gitu. Ya kita sebagai anak-anak Tuhan. Iya Bang. Ya. Namanya juga manusia kan ada kegiatan masing-masing, dia mau pengen punya room sendiri. Ya saya juga mungkin saya pun juga udah jarang ya naik ke room orang, saya mau fokus dulu sendiri buka room. Lalu saya mau melakukan kegiatan yang lain ya kan, seperti membersihkan rumah ya kan, mengurus anak dan sebagainya ya kan. Kalau waktunya live saya live gitu. Ya seperti itu Abang. Terima kasih Abang ya. Ya, salam buat itu living smile. Iya. Terima kasih Bang Agustinus. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Bang Agustinus yang cakep dan manis. Terima kasih. Selamat malam Aska. Halo, selamat malam. Malam Mbak. Ya silakan saudaraku, ada yang mau ditanyakan, belum bisa on cam Aska ini, pengikutnya masih sedikit. Belum bisa. Ini aku mau tanya ini. Ya silakan. Itu tentang konsep dosa dan pahala dalam Kristen. Gimana itu konsep kan, dosa dan pahala, maksudnya? Apakah istilah dalam Kristen dosa dan amal? Apakah? Ya, amal itu kenapa dengan amal? Kalau dosa itu upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tetapi hidup yang kekal ada dalam Kristus Yesus. Gini aku Kak Mikana kan sering ini memberikan slogan Kristen itu menjamin surga bagi pengikutnya. Bukan Kristen, Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus, apalagi gue nggak tahu istilahnya. Ya, Tuhan Yesus yang menjamin keselamatan bagi anak-anaknya. Ya, betul. Itu maksud saya. Terus gimana kalau ini penganutnya atau pengikutnya ini berbuat dosa? Selama hidupnya dia berbuat dosa. Terus dia percaya Tuhan. Itu gimana? Saya mau tanya sama kamu. Ada nggak manusia di dunia ini yang tidak pernah melakukan dosa? Enggak. Makanya aku bilang gini. Ya, jawab dulu. Ada nggak manusia di dunia ini yang tidak pernah melakukan dosa? Enggak ada, semua pasti. Nah, kalau nggak ada, berarti semua manusia masuk neraka dong kalau begitu ya?
Ya tergantung. Oh, tergantung kan semua manusia tidak ada yang suci, tidak ada yang tidak berdosa. Kalau semua manusia berdosa, karena upah dosa ialah maut, tempatnya di neraka. Jadi Nah, artinya kalau gini. kamu manusia berdosa, bagaimana kamu bisa masuk surga? Karena manusia kan berdosa, saudaraku. Betul. Nah, kalau begitu bagaimana supaya manusia bisa masuk surga? Karena surga itu kan kudus. Jadi orang yang masuk di situ harus dikuduskan dulu nih. Nah, supaya kita kudus, supaya kita suci, dengan cara apa kita bisa menyucikan dosa kita? Padahal semua manusia berdosa. Ya toh? Ya, ya. Nah, makanya manusia itu membutuhkan sang juru selamat. Karena semua manusia berdosa, saudaraku. Nggak ada yang nggak berdosa. Tunggu, gini dulu. Pahami dulu Iya. pertanyaanku. Makanya betul, kamu yang harus pahami pernyataan saya. Kan semua manusia, iya betul, saya tahu arahmu kemana. Kan Tuhan sudah menjamin keselamatan. Terus bagaimana orang yang melakukan dosa selama hidupnya? Saya mau tanya sama kamu, semua manusia pernah berdosa kan? Pasti melakukan dosa. Bahkan mungkin mau mati pun dia melakukan dosa. Nah, pertanyaan saya supaya dia bisa masuk surga, karena manusia tidak ada yang suci. Bagaimana dia supaya bisa masuk surga? Kalau tidak ada penebusan, ya, yang menyucikan dosa kita dengan darah Kristus, nggak ada siapapun yang bisa masuk surga, saudaraku. Oleh karena semua manusia itu berdosa, maka manusia ini membutuhkan sang juru selamat. Jadi darah Kristus itulah yang bisa menyucikan dosa kita supaya kita bisa masuk surga. Gitu. Berarti aku menyimpulkannya berarti modal percaya aja gitu. Ya, kamu percaya dengan segenap hatimu kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan sudah memberikan kamu pengampunan. Berarti modal percaya aja gitu. Iya, percaya dengan segenap hatimu. Bisa kamu percaya dengan segenap hatimu. Kalau memang hanya modal percaya aja, pertanyaannya, bisakah kau percaya? Ya kan itu tergantung masing-masing pribadi. Nah, berarti kan nggak dibutuhkan iman. Sekarang kamu bisa nggak, kalau kamu bilang hanya modal percaya, pertanyaan saya, bisa nggak kamu hanya modal percaya aja kepada Tuhan Yesus? Bisa nggak kamu percaya kepada dia bahwa dia telah memberikan pengampunan bagimu di atas kayu salib? Bisa? Makanya aku bertanya, bisa nggak? Enggak bisa, jawab dulu. Kalau karena kamu pikir kan enteng sekali gitu kan, kayaknya enteng banget sih hanya modal percaya bisa masuk surga. Pertanyaannya, kamu bisa nggak percaya kalau hanya modal percaya, bisa nggak kamu percaya begitu saja kepada Tuhan Yesus? Bisa? Oke. Paham maksudnya. Ini bisa. Ternyata harus dibutuhkan iman, ya, dibutuhkan iman. Dirimu saja yang kamu bilang hanya modal percaya, kamu nggak percaya. Makanya orang yang tidak percaya dia binasa. Sudah jelas saya firman Tuhan di Wahyu 21 ayat 8. Dengar dulu. Di Wahyu 21 ayat 8, orang-orang yang tidak percaya, dia yang masuk neraka. Nah, kalau kamu bilang hanya modal percaya bisa masuk surga, pertanyaannya, bisakah kamu percaya? Hanya modal percaya bisa? Ternyata nggak bisa kamu kan? Jadi kamu percaya bahwa Tuhan Yesus? Ya udah, kamu percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus telah memberikan pengampunan bagimu di atas kayu salib? Enggak, aku Muslim, makanya aku ya udah, berarti kan kamu nggak bisa kan? Makanya susah kan? Susah jadinya kan? Susah kan? Berarti untuk masuk surga itu nggak gampang. Harus melalui iman kepada Tuhan Yesus. Gitu, Bang. Terima kasih. Udah cukup, nggak perlu kita debat kusir. God bless you. Semua manusia berdosa, abangku, ya. Makanya kita membutuhkan sang juru selamat. Kalau kamu bilang, berarti hanya modal percaya. Pertanyaan saya, bisakah kamu percaya kepadanya? Ternyata kamu nggak bisa. Ternyata masuk surga itu nggak gampang. Kalau kamu bilang hanya modal percaya, berarti kamu bisa dong percaya kepada dia. Kan hanya modal percaya, toh. Semalam not Klimber. Assalamualaikum, Teh. Ya, waalaikumsalam. Tolong buka kamera. Siap. Tunggu bentar ya. Iya. Apa nih? Nanya. Ya, silakan. Pertanyaanmu apa? Ya, bentar. Pertanyaannya adalah, bentar Teh, neng tempat Teh. Teh, eta gunaan Yesus disalib Teh. Kenapa Tuhan Yesus disalib gitu? Karena Tuhan Yesus mengaku dia adalah Tuhan dan Allah, sehingga orang Farisi dan ahli Taurat tidak percaya dan menganggap Tuhan Yesus menghujat, sehingga dia disalibkan. Oh gitu, terus kenapa harus disalib gitu? Karena untuk memberikan kita pengampunan.
memberikan pengampun. Maksudnya coba yang lebih jelas nih, yang lebih jelas. Ya, bentar saya mute dulu ya, soalnya agak berisik. Ya, Tuhan Yesus melalui penyalibannya dia memberikan kita pengampunan. Karena apa? Anak-anak Tuhan Yesus kan mati. Jadi untuk bisa membangkitkan anak-anak yang telah mati itu, dia harus turun ke alam maut. Karena kita ada di alam maut. Sehingga dia mati, dia turun ke alam maut. Di alam maut Tuhan menyatakan kemenangan. Ketika Tuhan bangkit, mereka pun ikut bangkit. Nah, makanya kenapa ada kebangkitan di hari kiamat? Karena Tuhan Yesus telah memberikan kita pengampunan. Dia mati dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya juga ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, itulah tujuan dari penyaliban, saudaraku, untuk keselamatan umat manusia yang telah mati dalam kutuk kematian, supaya kita hidup lagi. Ya, seperti itu, saudaraku. Nih, boleh nanya lagi nggak? Ya, silakan, satu lagi. Apakah ada di dalam Alkitab tentang ajaran penyembahan terhadap Yesus? Oh, ada. Matius 4 ayat 10 sampai 11. Ya, Matius 4 ayat 10 Tuhan menyatakan kita harus menyembah Dia karena Dia adalah Tuhan dan Allah. Gimana? Kemudian ya, kita harus menyembah Tuhan Yesus karena Dia adalah Tuhan dan Allah. Coba boleh lihat nggak? Matius 4 ayat 10 Tuhan menyatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, itu sebenarnya untuk Tuhan Yesus karena di situ iblis mencobai Tuhan Yesus ya. Iblis bilang gini, sembahlah aku. Tuhan menyatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Boleh tunjukkan ayatnya nggak, Alkitabnya? Oke, di sini. Nah, di ayat sebelumnya ayat 9, iblis bilang gini ya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, iblis ini kan minta supaya Tuhan Yesus menyembahnya. Makanya Tuhan jawab ya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu kan maksudnya untuk Tuhan Yesus, karena di situ kan iblis meminta supaya Tuhan menyembah Dia. Makanya Tuhan jawab, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya kita harus menyembah Tuhan Yesus, harus berbakti kepada Dia gitu. Oke, jawabannya saya terima. Nanya lagi boleh nggak? Bisa satu lagi lah saudaraku ya. Oke, siap. Apakah ada kaitannya Injil Kristen dengan gereja? Iya, ada saudaraku, karena kita kan gereja. Di dalam Injil sendiri maksudnya, di dalam Injil. Ya, di dalam Injil, di kitab Injil Matius 16 ayat 18, Tuhan Yesus berfirman, aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, apa arti gereja? Gereja itu dipanggil dari gelap kepada terangnya Tuhan Yesus. Makanya gereja itu adalah diri kita sendiri yang percaya kepada Tuhan Yesus dan kita tidak akan mengalami maut. Karena apa? Tuhan Yesus telah memberikan kita tadi pengampunan, keselamatan kekal di atas kayu salib. Itulah gereja, saudaraku. Karena Injil itu adalah Yesus Kristus itu, Sang Firman, Elohim itu sendiri yang datang ke dunia menjadi anak Allah untuk memberikan kita pengampunan di atas kayu salib dan juga yang membaptis kita dengan kuasa Roh Kudus, yaitu yang tertulis di Markus 1 ayat 1 sampai 9 ya. Injil Markus. Itu kaitannya, saudaraku. Ya, jelas ya saudaraku ya? Oke. Ya, terima kasih saudaraku sudah bertanya. Adonai Yesus Hamasya memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Not Klimber yang cakep dan manis. Selamat malam, Aliando. Malam. Tolong buka kamera, saudaraku. Jangan dulu. Ini kasih. Ini bagaimana caranya nih? Malam. Selamat malam, Bang. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kenapa stikernya yang apa? Efeknya yang itu, nggak ada efek yang lain. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Kok, Bang? Nggak ada, Bunda. Kok panggil aku abang? Salah ngomong. Salah ngomong, Bunda. Pertanyaanmu apa, saudaraku? Pertanyaan saya ini, siapakah yang menciptakan manusia? Apakah Yesus atau siapa? Iya, terima kasih buat pertanyaannya. Atau Yesus? Sesuai dengan dalil yang tertulis di Kolose 1 ayat 16, bahwa Tuhan Yesuslah yang menciptakan surga, bumi yang kelihatan maupun tidak kelihatan, dan Yohanes 1 ayat 3 bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang menciptakan segala sesuatu termasuk manusia. Ya, seperti itu saudaraku. Oh, selain Yesus, Bunda. Iya, Tuhan Yesus yang menciptakan. Kan dia yang pencipta, masa siapa yang menciptakan? Gimana sih kamu ini? Bisa berpikir enggak sih? Ya enggak. Aku berpikir nih, Bunda. Tapi itu Yesus itu diciptakan sebagai Tuhan Yesus itu sang bagaimana, pencipta. Bunda? Tuhan Yesus itu sang pencipta, bukan diciptakan. Ya. Oh. Jadi firman Tuhan tertulis di Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada yang jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Jadi tanpa Tuhan Yesus kamu nggak ada, saya nggak ada, seluruh dunia ini nggak ada. Tapi karena Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati, pencipta langit dan bumi, maka kamu ada, saya ada, dan seluruh dunia ini ada. Terima kasih Taher. Wow. Ya, jadi saya itu diciptakan jelas. oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menciptakan Saya dirimu. diciptakan. Iya. Karena Tuhan Saya diciptakan oleh mamaku. Saya diciptakan oleh mamaku yang membuatnya. Jadi saya diciptakan. Berarti mamamu pencipta. Berarti mamamu pencipta. Iya. Bukan. Maksudnya kerjasama yang baik dengan Bapak. maksudnya Bunda, mamaku kerjasama sama bapakku. Jadilah aku Bunda. Jadi karena kuasa bapakmu dan mamakmu lah kau makanya ada. Yang bukan Bunda, bagaimana deh? Alah. Oh, cukup sih. Alkitab menyatakan Yesaya 44:24 bahwa Tuhan Yesuslah yang membentuk manusia sejak dalam kandungan. Tanpa kuasa Tuhan Yesus manusia nggak ada. Makanya bisa kita buktikan validasinya hanya Alkitab yang bisa menjelaskan dengan begitu baik bagaimana cara Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Hanya Alkitab. Makanya seluruh dunia mengikuti 7 hari dalam seminggu. Karena Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi dan segala isinya termasuk manusia selama 6 hari dan hari ke-7 dia berhenti. Makanya hari ke-7 itu Tuhan Yesus perintahkan, disitulah kita beribadah jangan bekerja gitu ya. Jangan bekerja. Kita beribadah. Walaupun memang setiap hari kita beribadah ya. Itu semua dari Alkitab. Seluruh dunia mengikuti 7 hari dalam seminggu itu dari Alkitab, saudaraku. Karena 6 hari Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 dia berhenti ya. Bukan artinya Tuhan Yesus beristirahat, artinya apa yang diciptakannya itu sudah sempurna, sudah teramat baik. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini, ada beberapa pertanyaan dari seorang penanya Katolik tentang apakah berdosa orang Kristen yang melakukan sunat lahiriah. Apakah di Kristen selain Katolik ada api penyucian? Apakah Kristen yang berbuat dosa tetap masuk surga? Apakah Kristen pasti masuk surga itu sudah ada buktinya atau sekedar janji?
Itulah beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang dan semua pertanyaan itu dijawab serta dijelaskan oleh Mihana berdasarkan iman kekristenan dia dan sesuai dengan Alkitab. Dan kita sebagai orang awam atau yang non-Kristen terkadang memang mendengarnya aneh dan tidak masuk akal, tapi memang itu iman dari Kristen dan kita semua harus menghargainya. Silahkan para penonton menilai sendiri untuk jawaban dan penjelasan tadi, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Roma pukul 6:23 sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Wahyu 21:8 Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua.